semuanya! Kita sering banget ya mikir kalau susah buang air besar itu masalahnya cuma soal jarang ke toilet. Kalau nggak BAB setiap hari, wah itu namanya sembelit. Tapi kalau masih bisa tiap hari, berarti aman-aman aja. Nah hari ini kita akan coba bongkar pemahaman itu. Karena ternyata buang air besar yang rasanya nggak tuntas itu bisa jadi sinyal masalah kesehatan yang jauh lebih serius loh. Coba deh jujur, pernah ngerasain kayak gini nggak? Anda mungkin udah rutin ke toilet bisa sekali atau bahkan 2 kali sehari. Tapi setelahnya tuh masih ada perasaan nggak lega. Kayak, masih ada yang nyangkut gitu. Perasaan inilah yang bakal jadi fokus utama kita kali ini. Soalnya ini bukan cuma soal nyaman atau nggak nyaman, tapi ini adalah tanda peringatan penting dari tubuh kita. Oke, biar kita paham betul dari A sampai Z, kita akan bedah topik ini dalam 4 bagian. Pertama, kita akan bongkar dulu salah kaprah soal sembelit. Kedua, kita lihat dampaknya yang ternyata serius banget buat tubuh. Ketiga, kita cari tahu apa sih akar masalah yang sebenarnya. Dan yang paling penting, di bagian terakhir kita akan bahas solusinya, 3 langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama. Banyak banget loh orang yang merasa pencernaannya sehat-sehat aja. Alasannya? Karena mereka bisa BAB setiap hari. Padahal tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya lagi mengalami sembelit dalam bentuk yang tersembunyi. Jadi, ini nih poin kuncinya. Jangan cuma lihat seberapa sering. Frekuensi itu kan sangat dipengaruhi sama seberapa sering kita makan. Kalau kita makan 3 kali sehari, ya wajar dong kalau ritme ke belakang juga jadi lebih rutin. Tapi yang sering banget dilupakan adalah gimana rasanya setelah itu. Kalau habis dari toilet perut masih terasa penuh, nggak lega, seolah-olah nanti beberapa jam lagi harus balik lagi. Nah, itulah yang namanya BAB tidak tuntas. Dan percayalah, ini masalah yang sesungguhnya. Terus, kenapa sih ini penting banget buat dibahas? Soalnya, BAB nggak tuntas yang terjadi terus-menerus. Itu bukan masalah sepele, teman-teman. Ini bukan cuma soal perut begah doang. Dampaknya itu bisa menjalar kemana-mana, ke seluruh sistem tubuh kita, dan bisa memicu masalah kesehatan yang serius kalau dibiarkan lama-lama. Nah, coba lihat di sini, betapa luasnya dampak dari satu masalah di usus. Sisa kotoran yang nggak keluar semua itu bisa bikin peradangan lokal. Ya contohnya wasir, tapi nggak berhenti di situ. Sisa hormon yang harusnya ikut kebuang, malah diserap lagi sama tubuh. Akibatnya, keseimbangan hormon kita jadi berantakan. Nggak cuma itu, ini juga bisa nyambung ke resistensi insulin dan tekanan darah tinggi. Bahkan, fungsi tiroid, kesehatan otak kita, yang mungkin kita rasain sebagai brain fog atau susah fokus, sampai sistem imun yang melemah dan bikin gampang alergi, semua itu bisa berakar dari satu hal, usus yang nggak bersih tuntas. Biasanya nih, kalau kita merasa sembelit, apa yang langsung kepikiran? Wah, kayaknya kurang makan serat nih. Benar kan? Ngaku deh. Padahal untuk banyak kasus, serat itu bukanlah akar masalahnya. Penyebab utamanya itu jauh lebih dalam dari itu, yaitu sebuah kondisi yang namanya disbiosis di dalam ekosistem usus kita. Jadi, apa sih disbiosis itu? Coba bayangin usus kita itu kayak sebuah hutan hujan tropis yang super kaya, isinya triliunan mikroorganisme. Nah, disbiosis itu terjadi ketika hutan ini jadi nggak seimbang, keragamannya hilang. Ini bukan soal bakteri baik melawan bakteri jahat ya, tapi lebih ke beberapa jenis bakteri tertentu jadi dominan banget, sementara yang lainnya tersingkir. Akibatnya, seluruh ekosistemnya jadi timpang dan nggak stabil. Nah, gambar ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat baik. Di sebelah kiri itu usus yang sehat, ibaratnya ekosistem yang kaya dan seimbang. Semua penghuninya bekerja sama dengan harmonis. Nah, di sebelah kanan itu kondisi disbiosis. Ekosistemnya jadi kacau. Cuma ada beberapa jenis bakteri yang jadi preman. Mereka berkuasa dan dominasi inilah yang akhirnya bikin macam-macam masalah di pencernaan kita. Lalu gimana sih caranya disbiosis ini bikin pencernaan jadi macet? Pertama, bakteri-bakteri dominan tadi itu menghasilkan gas metana yang berlebihan. Gas ini fungsinya tuh kayak rem buat gerakan usus kita. Benar-benar jadi lambat. Kedua, di usus kita itu ada sistem pembersih alaminya. Namanya migrating motor complex. Nah, sistem ini jadi nggak aktif. Ibaratnya kayak petugas kebersihan yang lagi mogok kerja. Akibatnya apa? Sisa-sisa makanan nggak bisa disapu bersih. Dan yang ketiga, sinyal saraf antara usus dan otak kita juga jadi terganggu. Jadi refleks alami buat BAB itu jadi melemah. Poin ini penting banget teman-teman. Banyak dari kita mungkin kalau sembelit langsung lari ke obat pencahar. Tapi kita harus sadar, obat pencahar itu ibaratnya kita cuma mendobrak paksa pintu keluar tanpa memperbaiki mesin di dalamnya. Obat itu cuma mengatasi gejalanya sesaat, tapi nggak pernah menyentuh akar masalahnya, yaitu ekosistem usus yang udah rusak.
Oke, kita udah paham masalahnya, udah tahu akarnya di mana. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya. Kabar baiknya adalah kita bisa kok memperbaiki ekosistem usus ini. Yuk kita bahas strategi yang jelas dengan 3 langkah praktis buat mengatasi masalah ini sampai tuntas. Ini dia 3 pilar utamanya. Gampang kok buat diingat. Pertama, kita perlu kasih makanan yang tepat buat para mikroba di usus kita. Kedua, kita harus bangunin lagi sistem pembersihan internal usus kita yang tadi mogok kerja. Dan yang ketiga, kita perlu mengelola hubungan 2 arah yang super kuat antara usus dan otak kita. Yuk kita bedah satu persatu. Mari kita mulai dari langkah yang pertama. Kuncinya ada di angka yang Anda lihat di layar ini, 30. Ini adalah prinsip yang disebut kekuatan 30. Tujuannya sederhana. Coba deh konsumsi paling nggak 30 jenis makanan nabati yang berbeda-beda setiap minggu. Kenapa harus beda-beda? Karena keragaman makanan akan menciptakan keragaman mikroba di usus kita. 30 mungkin kedengarannya banyak banget ya. Tapi tenang, ini lebih gampang dari yang kita bayangin kok. Soalnya yang dihitung itu bukan cuma sayur dan buah. Berbagai jenis kacang-kacangan, biji-bijian, bahkan rempah kayak kunyit dan jahe, terus jamur, itu semua dihitung. Setiap jenis tanaman ini ngasih makanan yang beda-beda, buat jenis bakteri yang beda-beda juga. Jadi ekosistem usus kita jadi makin kaya dan stabil. Ibaratnya kita ngundang berbagai macam spesialis buat kerja di hutan usus kita, biar semuanya berjalan lancar. Sekarang, langkah kedua. Ingatkan soal pasukan pembersih alami usus kita tadi? Nah, ternyata sistem ini cuma mau aktif kalau perut kita lagi dalam keadaan kosong, alias lagi istirahat. Artinya apa? Kita perlu kasih jeda. Coba hindari kebiasaan ngemil terus-menerus. Dengan ngasih jeda minimal 4 jam di antara waktu makan, kita ngasih kesempatan buat usus kita buat bersih-bersih rumah secara maksimal. Nah, langkah ketiga ini sering banget diremehkan, padahal efeknya kuat banget. Waktu kita lagi stres atau cemas, tubuh kita itu otomatis masuk ke mode lawan atau lari. Akibatnya, semua fungsi yang dianggap nggak darurat saat itu, termasuk pencernaan, bakal diperlambat sama tubuh. Itulah kenapa meluangkan waktu buat relaksasi, meditasi, atau bahkan sekedar latihan napas dalam yang sederhana itu bisa sangat membantu ngirim sinyal aman ke usus kita dan memicu lagi refleks BAB yang sehat. Sebagai bonus ada dukungan tambahan nih, makanan fermentasi. Makanan kayak kimchi, kefir, atau tempe kesukaan kita itu bisa bantu menekan pertumbuhan bakteri yang menghasilkan gas metana tadi. Jadi bisa bantu biar usus nggak ngerem terus. Tapi ada tipsnya ya, mulailah dengan porsi kecil dulu buat lihat reaksi tubuh dan selalu pilih versi yang alami, yang nggak ada tambahan gulanya. Oke, jadi buat rangkumannya, mari kita ingat lagi poin utamanya. Perasaan buang air besar yang nggak tuntas itu bukan hal sepele. Itu adalah sinyal peringatan penting semacam lampu kuning dari tubuh kita yang ngasih tahu kalau ekosistem di dalam usus lagi nggak seimbang. Dan kalau kita abaikan, dampaknya bisa menyebar ke seluruh tubuh, dari hormon, metabolisme, sampai ke fungsi otak kita. Ingat, usus yang sehat itu adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, setelah memahami semua ini, dari 3 langkah solusi tadi, kira-kira langkah mana nih yang akan Anda coba terapkan lebih dulu untuk mulai membangun kembali fondasi kesehatan Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HATSE ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.